Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zida Sufi Muharomi dengan NPM 2213023096 dari kelas 3B. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai konsep pH untuk memenuhi tugas mata kuliah kimia sekolah kelas 11. Berikut KD dan indikatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua, Ibu. Bagus, baiklah. Untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silahkan untuk memimpin doa. Baik, untuk memulai pembelajaran hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Kalau begitu, langsung kita mulai saja ya. Minggu lalu, kita telah mempelajari teori asam dan basa. Asam dan basa ini memiliki tingkat keasaman dan kebasaan. Tingkat keasaman atau kebasaan ini dapat kita tentukan. Bagaimana kita menyatakan tingkat keasaman dan kebasaan inilah yang akan kita pelajari hari ini. Nah, dari gambar yang Ibu lihat kan, ini merupakan contoh-contoh dari zat yang bersifat asam, basa, dan netral yang sering kita temui di rumah. Selain di rumah, larutan asam basa netral ini juga dijumpai dalam laboratorium. Misalnya, larutan HCl, HNO3, dan H2SO4 yang merupakan contoh dari zat yang bersifat asam. Ada juga larutan NaOH, NH4OH, dan CaOH 2 kali yang merupakan contoh dari zat yang bersifat basa, dan juga terdapat Aquades dan NaCl yang bersifat netral, di mana masing-masing zat tersebut memiliki pH yang berbeda-beda. Untuk Aquades memiliki pH sebesar 7 alias netral. Untuk mengetahui sifat dari suatu larutan dapat diketahui berdasarkan nilai pH-nya. Dari wacana tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Bu, mengapa masing-masing zat tersebut memiliki pH yang berbeda-beda? Masing-masing zat tersebut memiliki pH yang berbeda-beda.
karena memiliki tingkat keasaman atau kebasaan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pH yang dimiliki larutan asam berbeda dengan pH larutan basa. Ada lagi? Untuk mengukur pH itu sendiri menggunakan apa ya, Bu? Mengukur pH sendiri, kita dapat menggunakan indikator universal, kertas lakmus, dan pH meter. Nah, untuk menghitung pH sendiri, sekarang kalian buatlah kelompok dengan anggota 3-4 orang ya. Dan selanjutnya, Ibu akan memberikan LKPD kepada kalian. Baik, Ibu. Kalian kerjakan LKPD selama 20 menit yang telah Ibu bagikan ya. Kalian boleh mencarinya dari buku atau sumber lain yang relevan. Baik, Ibu. Anak-anak, apakah kalian sudah selesai mengisi LKPD yang telah Ibu berikan? Sudah, Bu. Sudah semua? Mari kita bahas dan diskusikan bersama. Untuk kelompok 1, bisa memulai mempresentasikan hasil diskusinya. Baik Ibu, untuk pertanyaan nomor 1, kami menggambarkannya seperti ini Bu. Benar. Apakah kelompok lain juga seperti kelompok 1 atau ada yang berbeda? Sama, Bu. Sama. Boleh lanjut ke pertanyaan nomor 2. Berdasarkan grafik yang telah kami buat, rentang atau trayek pH adalah 1-14, Bu. Bagaimana kecenderungan pH pada larutan tersebut? Untuk menjawab nomor 3. Saya, Bu. Silahkan Alia. Karena rentang atau trayek pH adalah 1-14, maka kecenderungan pH-nya yaitu asam berada pada pH kurang dari 7, H2O tepat 7, dan basa lebih dari 7, Bu. Benar sekali. Jadi, pH asam berada kurang dari 7, netral tepat 7, dan basa lebih dari 7. Lalu, identifikasilah bagaimana besarnya hubungan konsentrasi terhadap larutan pH HCl dan CH3COOH. Saya Bu, Silahkan Abim. berdasarkan tabel tersebut, semakin kecil konsentrasi larutan HCl dan CH3COOH, maka pH akan semakin besar Bu. Benar sekali Abim. Berarti harga pH di sini berbanding terbalik ya dengan konsentrasi larutan asam, sehingga secara sistematis dapat kita tuliskan hubungannya. Ada yang bisa menuliskan hubungan matematisnya untuk menjawab bagian nomor 4? Saya, Bu. Silahkan Lasya. Hubungan matematikanya seperti ini, Bu, jika di buku yang saya baca. Kalau begitu, untuk membuktikan rumus tersebut benar atau tidak, coba kalian masukkan hasil pengamatan nomor 2-4 menggunakan rumus tersebut. Baik, Ibu. Menuliskannya di papan tulis. Saya Bu, Silahkan Ataya. jawaban saya seperti ini Bu. Nah, iya betul. Jadi, negatif logaritma yang menghubungkan pH dan konsentrasi tersebut. Hubungan tersebut diperoleh melalui percobaan pengukuran pH larutan dengan konsentrasi yang berbeda. Sekarang, coba kalian hitung pH larutan HCl 0,01 molar menggunakan rumus pH tadi. Apakah hasilnya sama dengan data pada tabel? Baik, Ibu. Ingin menjawab? Saya, Bu. Silahkan. Jawaban saya pH-nya sama Bu dengan yang ada di tabel. Ya, bagus. Benar sekali. Kalau begitu, berdasarkan hubungan matematik dan penyelesaian perhitungan tadi, coba kalian simpulkan, apa itu pH? Saya Bu, pH merupakan negatif logaritma dari konsentrasi H+. Ya, benar sekali. Jadi, pH di sini
adalah negatif logaritma dari konsentrasi H+. Dari penjelasan ini, apakah ada pertanyaan? Tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu cukupkan pertemuan kali ini. Tetap jaga kesehatan dan dibaca bukunya ya, karena minggu depan kita akan membahas materi PKW dan POH. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih Bu.